Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farah di mana saja Waalaikumsalam berada, warahmatullahi. apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Senang sekali hari ini Rabu 4 November 2020, Zoom Talk Farah.id kembali hadir dan bintang tamu kita sangat spesial. Seorang penyanyi yang sudah eksis di dunia musik Indonesia selama lebih dari 30 tahun, orangnya energik, dan juga saya yakin kisah perjalanan karir beliau ini sangat inspiratif. Langsung saja, yuk kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, the one and only Mbak Imaniar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini bisa berjumpa walaupun lewat udara. Iya nih, sahabat Farah sudah hadir Mbak Imaniar, dan sebelumnya Mbak, saya bacain sedikit nih Mbak ya tentang biodata Mbak Imaniar. Boleh? Boleh ya? Iya. Jadi nama lengkap Imaniar Nur Said, lahir bulan Oktober 1970, benar Mbak ya? Betul? Berarti baru berulang tahun nih, belum sebulan yang lalu nih ya? Iya, baru. Oke, dan kenapa bisa eksis selama lebih dari 3 dekade? Mungkin salah satunya nih karena memang sudah dekat dengan dunia musik sejak usia 4 tahun. Sudah diajari Ya, oleh Abah ya, oleh Abah Said Kelana untuk nyanyi, untuk main saksofon dan juga main trompet gitu dari kecil. Dan pertama kali kalau nyanyi pertama gabung bareng 6 bersaudara, betul ya? Baru 6 bersaudara, iya. Jadi betul, sejak usia 4 tahun tuh sudah nyanyi langsung manggung di Istora Senayan gitu. Tahun 70-an ya. Waktu itu mengiringi pembukaan Hentje Show dari Belanda. Pembukaannya itu kita Trio Kids, saya masih sangat kecil. Sebelum kita ada Kus Plus dulu, terus ada Ahmad Albar, ada God Bless. Nah, bayangin kita tuh pembukaan yang kecil-kecil gitu harus menghadapi sekitar 10.000 penonton ya. Saat itu saya usia 4 tahun. Iya. Waduh, ini udah keren banget. Dan setelah dari Kids Brother, kemudian duet ya dengan kakak, dengan Lydia. Duet sama Lydia, betul. Sama Lydia dan Lydia Imaniar. Pasti banyak dari teman-teman di sini yang udah tahu lagunya barangkali ya. Nanti kita nyanyi bareng ya, Mbak ya? Boleh. Ya? Boleh. Ada Prahara Cinta, ada Ironi, ada Dia Milikku. 2 album saya duet sama Lydia dan memang cukup populer. Baru solo karir. Kacau itu album pertama bukan sih Mbak kalau solo karir? Enggak, album pertamanya tahu kan? Masa nggak tahu sih? Hasratku. Hasrat itu album ya? Dan lagu. Iya, itu album. Album pertama kali itu Hasratku tahun 80 kalau nggak salah 89 ya. Lalu kemudian disusul Kacau dan beberapa album berikutnya. Jadi saya jarang single, kebanyakan album. Kalau saya itu mungkin sekitar 12 album setelah itu, solo album. Iya, baru terus single. Kalau yang saya baca nih banyak penghargaan, diantaranya 2 nih yang saya catat ya. Ada di Finlandia, benar ya Mbak? Tahun 1991 itu di Outstanding Performance. Iya, Finland itu Midnight Sun Song Festival di Lahti. Oh iya, itu tampil apa Mbak? Itu lagu apa Mbak? Itu kan sebenarnya kayak festival gitu ya, festival. Jadi penyanyi festival yang kebanyakan yang pesertanya tuh di Midnight Sun Song Festival tahun 91 itu pesertanya kayak yang penyanyi-penyanyi festival yang suaranya menggema gitu, yang wah oktavnya tinggi banget. Sedangkan saya tuh kan performer, saya tuh kan entertainer, stage performer. Jadi saya lihat loh kok ini di 12 negara wakil dari Asia cuma saya dan Filipina. Selebihnya dari Eropa dan Amerika gitu, Rusia segala macam. Itu rata-rata penampilan mereka tuh yang vokalnya tuh sampai tinggi dan kayak seriosa gitulah. Saya pikir pada saat gladi resiknya, waduh, kok saya beda sendiri gitu ya. Sedangkan saya nyanyi kan pakai jingkak. Lagu itu pada saat itu saya nyanyi lagu wajibnya dari Finland, judulnya Can't Hide apa gitu saya lupa. Kemudian juga lagu keduanya tuh kesal yang ingin lari, itu saya translate ke bahasa Inggris, tapi dengan stage performance, jadi nggak umumnya seperti penyanyi festival yang dengan gaunnya. Saya waktu itu pakai sepatu boots, pakai jacket, terus ya udah break dance gitu, sampai nyanyi juga sampai tidur di lantai gitu. Jadi saya paling beda sendiri dan saya nggak tahu
kenapa waktu itu Bung Kris Patikawa minta saya mewakili Indonesia sebagai penyanyi Indonesia ke Midnight Sunshine Festival. Ternyata betul juga strategi dia ya. Di antara 12 itu cuma saya yang beda gitu. Akhirnya makanya outstanding ya Mbak ya. Alhamdulillah tuh applause-nya tuh sampai standing applause juga gitu, dan ya jurinya juga rada ngeliatnya nih pesertanya beda sendiri, ya udah karena dia beda sendiri dan memang sangat menghibur di acara itu, dan saya nggak perlu itu festival apa enggak, yang penting saya tampil paling maksimal yang saya bisa berikan gitu. Alhamdulillah outstanding ya. Nah, kalau tadi kan di outstanding performance itu di panggung live ya karena festival, dan kemudian di tahun 1995 juga mendapatkan BASF Award untuk kategori penyanyi rekaman perempuan terbaik gitu ya. Jadi yang satu live on stage, yang satunya rekaman gitu. Nah, ini boleh tahu nggak sih Mbak Imaniar, gimana sih caranya kok bisa tetap eksis dan sampai berapa dekade gitu? Apa jangan bilang dekade deh, serasa tua deh Eka. Apa ya? Jangan bilang dekade, berapa tahun gitu. Berapa tahun? Dibilangnya tahun? Sampai 3 dekade. Ya udah, Imaniar dekade. Berarti immortal dong ya, nggak habis-habis. Alhamdulillah. Yang penting kita selalu ingin memberikan yang terbaik aja, dan memberikan yang maksimal apa yang kita punya dalam diri kita, dan juga selalu ingin memperbaiki diri untuk bisa selalu memberikan yang terbaik. Maksudnya gini, kesehatan, kemampuan, wawasannya diperluas gitu kan. Kemudian bekerja dengan jujur dan semangat. Jadi benar-benar tujuannya itu positif. Otomatis yang menerima juga positif dan ikut semangat. Merasakan ketulusan kita berkarya gitu. Dan kita menjauhi dari hal-hal negatif. Maka entertainment tahu sendiri banyak juga yang unsur-unsur pengaruhnya banyak juga di negatif ya. Nah, itu kita jauhi, kita cari yang positifnya aja. Yang penting berkarya dengan secara positif dan maksimal, dan selalu mau mendengar misalkan ada masukan-masukan dari anak-anak sekarang gitu ya, Mbak bikin musik kayak gini, bikin ide acara kayak gini. Nah, itu saya sangat senang banget gabung dengan generasi sekarang gitu. Gitu. Kalau boleh tahu ada nggak sih, dulu saya pernah wawancara Mbak Imaniar 2 tahun lalu ya kalau nggak salah. Iya, benar. Buat majalah. Iya, waktu itu kan untuk Farah ya. Ya, Mbak Imaniar bilang kalau musik zaman sekarang tuh cuman dep gitu doang, hanya beatnya gitu musik ya. Musik zaman sekarang melodinya itu nggak ada, kurang gitu kan. Nah, tapi kalau boleh tahu ada nggak sih penyanyi penyanyi atau pencipta lagu yang zaman sekarang nih, yang zaman now gitu, yang Mbak Imaniar suka, siapa sih? Oh, ada bukannya nggak ada sama sekali, ada yang bahkan kalau saya perhatiin sekarang balik lagi ke zaman dulu ya gitu. Jadi kalau masa-masa beberapa bulan yang lalu memang sih cuma ritmenya aja gitu, terus musiknya itu, lagunya itu aja gitu. Tapi sekarang udah mulai kayak yang Dian Sastro tuh judulnya apa ya, yang gitu yang kayak zamannya Suara Mardika gitu. Gitu. Terus lagunya Tompi juga asik, lagunya masih ada notasinya yang terdengar gitu. Jadi udah Raisa juga bagus. Nah, banyak adik-adik sekarang yang karena jenuh dong ya kalau seandainya lagu cuma di satu note aja terus mengandalkan rhythm gitu, itu cuma musiman aja gitu. Balik lagi, namanya musik harus ada notasi yang benar, lirik yang asik, dan arrangement musik yang cocok sama lagunya gitu. Oke, Mbak Imaniar. Mungkin sedikit kalau misalnya selama pandemi ini masih tetap ini gak sih bermusik Mbak Imaniar? Harus dong. Namanya kita berkarya, kalau memang katanya pandemi itu membuat semuanya menjadi kayak ngerem gitu ya, mundur lah gitu. Enggak, jangan gitu, karena rezeki itu kan di tangan Allah, ada di Allah gitu. Jadi kalau kita tetap berkarya, kita tetap berdoa, berusaha keras, itu selalu ada jalan untuk berkarya. Nggak boleh ini ada pandemi udah kita di rumah aja, ya udah deh menyerah gitu. Jangan pernah gitu ya. Walaupun di rumah kan kita ada teknologi yang canggih sekarang gitu. Contohnya seperti sekarang kita bisa ketemu penggemar, bisa lewat Zoom, bisa Facebook Live, kita juga bisa berkarya. Karena namanya musik kan bisa juga lewat rekaman, lewat online, lewat YouTube, apapun, malah banyak wadahnya gitu ya. Nggak harus lewat live langsung. Jadi nggak bisa berhenti karya itu, berkarya nggak bisa berhenti, dan terus aja berkarya. Dan buat saya malah menjadi tantangan untuk
lebih memperkaya ide lagi bahwa sekarang zamannya teknologi, bagaimana supaya karya musik kita tetap masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Kayak gitu. Oke, siap. Ya. Ini sebelumnya saya bacain aja, ada yang dapat salam dari para peserta Zoom. Udah ada. Waalaikumsalam. Dapat salam dari Tante Kudia ngefans banget. Waalaikumsalam. Nanti kita akan buka pertanyaan untuk sahabat Farah yang mau nanya, tapi boleh. Sahabat Farah di mana saja berada dan juga fansnya Mbak Imaniar di mana saja berada, kalau misalnya kita ngobrol sama penyanyi, nggak srek kalau kita nggak dengerin suara emas. Waduh, disuruh nyanyi. Boleh nih Mbak Imaniar ya? Coba pikir-pikir dulu. Lagu pertama yang mau dinyanyi. Mau lagu apa? Lagu pertama mau lagu apa? Oke. Apa? Lagu apa? Kacau Mania. Lagu apa? Kita lagu Kacau. Oke. Yang minta kacau berapa orang? Mau lagu apa dulu dinyanyiin? Ada Kacau, Prahara Cinta, ada Ironi tuh kan. Yang mana dulu? Kita juga nggak apa-apa Mbak. Terus jadi kacau aja. Tapi jangan kacau beneran ya. Iya. Yang mau bangun dulu dari tempat duduknya. Ya. Karena kalau nyanyi lagu kacau tuh nggak bisa diem, asal tahu aja. Kalau saya host harus duduk. Bisa goyang-goyang. Oke. Aku duduk. Tapi kita nyanyi bareng ya. Oke, langsung ya. Musik. Yuk nyanyi bareng. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran? Musiknya kerasin. Aduh, seru banget. Ya, kedengeran kan? Kedengeran. Ya. Kalau kurang keras bilang ya. Oh. Siap? Nge-rap? Kacau, aku jadi kacau, ku pilih dia atas sekolah. Gara-gara cinta pikiranku jadi kacau, pikirkan dia, pikir sekolah. Kalau saja kamu, jadi aku, apa yang kau harus lakukan. Pilih siapa? Pilih yang mana? Mama bilang begini, nyanyi dong. Jangan pacaran dulu. Papa bilang begini, pikirkan sekolahmu. Cara tentang asmara berbahaya, padahal hatiku mulai kena panasnya. Terpaksa diam-diam dicoba dengannya, yeah. Tapi apa akhirnya? Orang tua tahu juga. Akibatnya mereka bukan. Jangan apa katanya. Detik ini juga ku harus putuskan cintanya. Ini aku harus terus kalau begini aku harus pilih yang mana. Sama kacau, aku jadi kacau, aku pilih dia atas sekolah. Gara-gara cinta pikiranku jadi kacau, pikirkan dia, pikir sekolah. Yeah. Tapi apa akhirnya? Orang tua tahu juga. Ibadah mereka bukan. Katanya juga ku harus putuskan cintanya. Akan jadi kini aku harus tekan mana. Semua akan coba 3, 4.
Kacau, Kacau kalau kalau begini, aku harus pilih yang Sama mana. beratnya Nah, jadi begini aku aku harus Aku bagaimana akan kacau kalau begini aku harus Yeah. pilih yang mana sama beratnya. Terus Baik, terang, Dek. baru pertama kali juga saya dengerin musik lewat Zoom gitu ya. Jadi ternyata asik juga ya. Seru deh pokoknya. Soundnya lumayan ya. Kenapa, Mbak? Enggak ini kan soundnya gimana? Tadi kan? soalnya oke. Ya, yang penting kedengeran kok pada bareng nyanyi. Cuma mungkin kadang kan suka ada yang sedikit delay 1-2 detik gitu ya, Mbak Ivaniara. Ya. Jadi kadang Kalau Oke, tadi Mbak. enak kok, pas kok nyanyi bisa bareng. Oke, gitu kita ya. pas Itu ya nyanyinya emang ya. kalau Oke. apa Iya. tergantung amal-amalan sih ya. Jadi, Oke, Mbak Maniar. Ya. Lanjut sedikit, kalau kita lihat layar ini, kalau yang pingin nanya, teman-teman yang Ya. pingin nanya, silakan Ya, langsung aja. silakan. Atau mau nanya langsung, atau mau nulis di chat, silakan. Ya, boleh. Mbak Maniar, Ya. ini masih ini nggak sih jadi guru untuk talenta-talenta muda yang mau ya, masuk ke masih dunia jadi guru vokal nggak gitu ya? Masih, karena Masih. untuk membagi ilmu dan pengalaman itu kayaknya aku nggak akan berhenti gitu. Selagi masih dibutuhkan, aku akan terus mengajar, melatih anak-anak baru dan anak sekarang atau generasi muda sekarang atau siapa aja deh ya, nggak usah yang berniat untuk pengen jadi penyanyi atau pengen belajar nyanyi dengan senang hati, nggak pandang usia, nggak dibatasi usia dari umur kecil sampai untuk tua pun kalau mau belajar nyanyi aku akan selalu melatih gitu. Yang terutama itu membagi pengalaman dan ilmu dan teknik vokal yang kita berikan gitu yang bisa ingin aku ituin gitu. Oke. Iya. Kalau melihat sekarang kan Mbak Maniar pasti menekankan tuh sama anak-anak muda itu Ya. gimana caranya untuk bisa konsisten. Nah, kalau Ya. Mbak Maniar melihat gimana sih generasi muda sekarang tuh? Jadi gini, mereka rata-rata tuh cuma musiman gitu loh. Jadi pokoknya yang penting gue sekarang gue ngetop gitu, gue viral, itu aja. Jadi targetnya tuh target viral, bukan target untuk kualitas gitu. Kadang-kadang viralnya viral secara negatif, mereka bangga gitu. Padahal itu cuma musiman 3 bulan kelar, 4 bulan kelar gitu. Jadi kenapa harus pakai target jangka pendek? Kalau mau target jangka panjang untuk tetap eksis gitu ya, dan konsisten dikenal masyarakat secara baik ya, harusnya viralnya viral secara berkualitas juga gitu, berbuat sesuatu yang ada prestasinya gitu, bukan sekedar seru-seruan atau rame terus dibicarakan orang. Nah itu makanya saya bisa sampai sekian puluh tahun tetap konsis karena saya selalu menjauhkan hal yang negatif yang walaupun itu bisa viral, bisa aja. Kalau mau viral tuh gampang banget gitu, kita lari-lari jadi Monas, manjat atas ke bawah ya pasti udah masuk viral. Tapi buat apa gitu ya? Buat apa? Jadi lebih baik kita mengekspresikan ilmu dan pengalaman kita secara baik untuk diviralkan, itu oke gitu, daripada yang lain-lain hal. Gitu. Ini ada yang nanya, bagi tipsnya dong, bisa tetap nanti kreatif supaya di wanita yang nanti kita nanti jawabnya tuh sebentar dulu. Nah tadi untuk berkarya, kalau Mbak Maniar kalau melihat ajang pencarian bakat gimana sih? Kok banyak juga yang menang tuh juara tapi nggak terlalu bersinar gitu-gitu. Iya, ajang pencarian bakat ya itu juga selalu ada kayak aduh aku kalau ngomong takut ini, tapi pokoknya gini deh, bagus ada ajang pencarian bakat itu, tapi benar-benar disaring dan dimenangkan yang memang benar-benar berbakat dan berkualitas, bukan karena sponsor, bukan karena ABCD, tapi benar-benar memang vokal dan entertainment, karena nggak harus cantik. Kalau jadi penyanyi itu nggak harus cantik, itu adalah plus-plusnya ya. Yang penting dia bisa menghibur, punya kualitas ada mental yang bagus di atas panggung, dan suaranya juga berkualitas, bisa mewakili dan mengharumkan nama bangsa ke luar negeri misalkan kayak gitu. Jadi bukan karena dia itu seksi, cantik, mulus atau apa gitu ya. Itu gitu seperti itu. Jadi kalau bisa lebih baik kriteria pemilihannya
nggak harus disangkut-sangkutkan dengan sponsor atau titipan apa gitu, kayak gitu. Oke, siap. Soalnya saya kalau lagi juri katanya imannya tuh galak banget kan gitu. Ya itu karena saya langsung saya bilang begitu dia suruh coba begitu dia yuk, out keluar saya langsung kayak gitu, nggak pakai itu karena kupingnya udah kayak nggak perlu kamu cantik kayak mau apa kalau suaranya nggak masuk kategori penyanyi ya udah keluar aja dari ruangan gitu. Nah, gitu. Ngomongin suara, ada yang nanya apa sih tipsnya supaya suara bisa bagus dan kemudian tetap prima meskipun tipsnya supaya awet muda gitu. Akhirnya ke situ ya, suara yang bagus di usia sekarang, artinya gimana tipsnya supaya awet muda, energi, kreatif? Ya ampun, alhamdulillah, masya Allah. Kalau tips suara supaya bagus, tips awet muda, tips supaya tetap selalu sehat, itu semua kan karunia Allah gitu. Alhamdulillah sekali lagi saya diberi kesehatan, masih ada kemampuan, masih ada umur untuk terus berkarya dan tampil seperti apa adanya sekarang gitu. Dan asli loh, nggak ada nambah-nambah apa-apa loh, asli loh gitu. Suka dibilang filler ini, filler enggak, asli ini emang buatan Allah gitu, nggak ada asli ya gitu. Alhamdulillah. Jadi kita hidup sehat yaitu ya udah jangan merokok, jangan minuman keras, jangan begadang, kemudian juga ya lebih banyak makan sayur buah itu biasa ya, kemudian olahraga tetap dan selalu ini yang penting, selalu berpikiran positif, berbahasa dan berbicara positif, jangan berpikiran negatif, si A, si B itu bikin kerut nambah lagi gitu, terus hati jadi susah, akhirnya mukanya jadi tua. Ya kan? Nah, kalau saya selalu orang berkata jelek pun atau berniat jelek pun tetap saya positifin gitu. Sudahlah gitu. Happy aja udah apa kata lu dah gitu. Jadi jadi happy terus. Kalau ketemu Imanir pasti ketawa-ketawa terus. Iya, itu mungkin salah satu obat mujarabnya bahwa kita jadi sehat gitu. Untuk suara ya kita jaga, ya itu tadi tetap jangan merokok, jangan deket juga sama orang merokok. Terus juga kalau malam tuh begadang itu yang paling parah untuk kesehatan kita. Lewat dari jam 11 kita masih buka mata sampai 12 jam 1 itu turun semua stamina, akhirnya mengganggu di tenggorokan. Nah, gitu. Tapi makan sambal boleh, apalagi sambal terasi gitu kan pakai lalapan gitu. Itu wajib gitu. Wah, makan sambal terasi asal nggak begadang aman ya. aman. Tapi kalau goreng-gorengan jangan, goreng-gorengan tetap jangan. Ya. Itu tadi pertanyaannya dari Mbak Yunilawati. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan dari Mbak Intan Fitri. Mbak Imanir ini mau ada rencana bikin album religi nggak? Religi, aku single religi udah sih. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, yang berjudul For You kalau nggak salah, Forever With You, ya ada di Spotify juga ada. Nah itu insya Allah bikin lagi, cuma untuk ke depan aku belum ke religi dulu, mungkin lebih single Imaniar dulu, insya Allah, doain ya. Selalu mendukung. Amin. Jangan lupa nanti kita diundang. Amin. Amin. Tadi ada juga yang nanya tentang bagaimana cara menjaga pikiran positif selama pandemi, tadi udah dijawab ya. Ya. Sama sih gini, banyak sekali yang nanya tentang pandemi. Bedanya apa yang masih harus ditekankan lagi gitu sama pandemi? Bedanya apa? Sorry? Ya bedanya kan tadi udah tips-tips supaya kita tetap positif. Nah kalau pandemi ada nggak sih yang harus lebih kita jaga lagi? Iya. Jadi gini, pandemi itu kan suatu wabah gitu ya. Tapi jangan pikiran kita jadi mau wabah juga gitu. Wabah secara fisik ya, bukan secara mental. Mental kita ya normal, sehat. Pikiran kita juga harus sehat. Itu hanya fisik, ya itu virus itu kan dari luar. Jadi kita aja menjaga kebersihan sesuai yang dianjurkan, kebersihan, jaga jarak, kemudian stamina diperbaiki misalkan gitu dengan usaha minum vitamin yang banyak, minum madu, olahraga. Nggak akan bisa nempel virus kalau kita juga staminanya kuat kan gitu. Tapi nggak sampai pikiran kita dan jiwa jangan ikut-ikutan jadi kayak ketakutan virus gitu. Jalan seperti biasa aja, kerja seperti biasa. Kalau memang harus di rumah, tapi tetap kan kita masih bisa berkarya. Jadi jangan kemudian misalkan gimana nih usaha kok jadi mampet segala macam gitu. Insya Allah itu cuma sementara. Tapi kalau kita udah bisa adjust diri kita dengan situasi seperti sekarang, insya Allah selalu ada jalan, insya Allah gitu. Harus semangat. Tadi itu pertanyaan dari Aruna Haru.
Dan sekarang dari ada Mas Wahyu mau tanya, ada nggak sih Mbak Imaniar penyanyi Indonesia yang jadi panutan Mbak Imaniar? Yang penyanyi Indonesia yang? Yang jadi panutan. Oh, penyanyi Indonesia yang jadi panutan. Ya untuk sekarang semuanya bagus gitu. Tapi kayaknya ya penyanyi zaman dulu juga sih ya. Zaman dulu. Ya, misalkan siapa ya? Dulu aku suka sekali sama Mbak Emilia Contessa. Dia kalau nyanyi powernya full banget gitu. Aku suka sekali. Kalau penyanyi Indonesia juga Bruri ya. Bruri, Om Bob Tutupoli gitu. Kalau yang sekarang 80-an ya almarhum Glenn dan Tompi. Kemudian ya lebih ke jazz pop gitu, Utha Likumahua. Bukan panutan sih, jadi kayak seperti referensi buat aku. Buat aku dengar, nanti bisa aku aku combine dengan apa yang aku punya gitu. Oke. Mbak Imani ada lagi yang tanya, putranya nggak ikutan nyanyi, Mbak? Malcolm, putra aku my bodyguard. Nanyain Malcolm ikut nyanyi apa enggak gitu. Ya ampun, dia sih nyanyi aja. Udah deh, dia disuruh moge aja, naik moge gitu. Dia hobinya tuh motor gede, udah kelar dah gitu. Tapi dia sangat musikalitasnya cukup tinggi. Cuma nggak disalurkan lewat vokalnya. Dia mungkin lewat lebih ke nge-DJ, rap gitu ya, anak cowok ya. Terus ya udah segitu aja sih. Alat musik belajar juga, Mbak? Diajarkan? Dia alat musik gitar, kemudian DJ gitu. Mbak, kalau misalnya dia lebih arrangement ke teknologi computerized arrangement. Tapi ini terlibat nggak sih Malcolm tuh kalau misalnya bikin album, bikin album atau bikin musik gitu? Ya, dia terlibatnya lebih ke karena kuping dia kan bagus untuk musik ya, sangat bagus. Saya selalu minta ide. Ini sound kayak gini gimana? Kalau intronya kayak gini gimana? Kodanya kayak gimana? Terus liriknya kayak gini. Itu selalu saya tanya ke dia dan dia selalu memberi input yang luar biasa. Walaupun dia nggak main langsung di musiknya gitu, tapi ide-ide dia tuh pas banget gitu. Jadi setiap saya ada project musik, dia tempat saya bertanya untuk ide-ide baru, untuk anak-anak sekarang gitu ya. Nah dia seperti kamusnya deh gitu. Jadi ada coach Imaniar, belakangnya ada coach lagi. Malcolm ya bisa ngasih coach dan bodyguard dan semua ada tuh. Oke, Mbak Imaniar kayaknya Abu sudah pada menanti lagi. Ada lagu lagi nggak ya? Pernah nanya gitu nih kayaknya. Aduh, mau lagu apa? Disuruh nyanyi lagi. Aduh, ini kita nggak dapet saweran apa ya? Ini karena Zoom ya, jadi jauh dekat di hati. Iya, tapi untuk melepas kekangenan, nggak apa-apa dong. Aku nyanyi boleh. Lagu ini ya. Lagu Ironi mau nggak? Ya. Tapi nyanyi lagi, nyanyi bareng. Disuruh tadi ya. Bilang tadi ada yang minta boleh nggak kalau Mbak Imaniar aja nyanyi, katanya yang lain nggak boleh nyanyi. Ya nggak boleh. Katanya tadi pengen dengerin Mbak Imaniar suaranya katanya. Oh gitu. Tapi mungkin nggak apa-apa kita bareng. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyanyi bareng, nggak kan kapan lagi nyanyi bareng kan ya? Kapan lagi kita nyanyi? Oke Mbak, silakan Imaniar Ironi. Lagu Ironi. Mendung membayangi jalan kehidupan yang ku lalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Yang tersisa padaku hanyalah segumpal angan-angan yang melayang jauh tinggi dan mungkin tak akan pernah terjangkau lagi. Terlalu banyak berisi bayang yang terangkum
untuk jalan sebuah kodrat ini sampai batas waktu. Ku sendiri pun tak pernah tahu ku jalan yang membentang pasti begitu banyak misteri yang malam tanpa teman. Ku harus mencoba untuk dapat berlari. Terlalu banyak peristiwa yang sekarang ku terlalu besar arah hidup yang harus ku hadapi. Ku coba untuk jalan terima semua kodrat ini sampai batas waktu. Ku sendiri pun tak pernah tahu ku tak banget. Tepuk tangan yang mana tepuk tangan? Keren, keren. Tepuk tangan dong. Ini udah Mari minum. sayang banget ini di Zoom ya, kita nggak bisa teriak-teriak. Aduh, Gak keren banget apa-apa, lagu ini. kerasa kok teriakannya kerasa. Kerasa teriakannya. Seneng kan? Mbak Maniar, ironi Ya. itu berdua dulu ya. Iya, Tadi ada yang sama bilang dia dulu lagu duetnya. ini pas saya lagi SMA. Oke. Ya, Ada betul. lagi yang bilang Mbak Intan ini lagu yang pas di masa pandemi. Wow, bener banget, bener. Berarti 30 tahun lalu tuh udah memprediksi bahwa ini lagu bakal cocok buat di tahun 2020 gitu ya. Kayaknya tahun 2020 enggak deh, sepanjang tahun deh ini kayaknya ini menderita. Lagu ironi dan nanti ada lagi lagu ini lagu udah berapa kali ya di apa remake ya? Lagu ini yang akan datang ya. Lagunya judulnya apa? Judul lagunya apa? Ironi. Ya, itu ciptaan James F. Sunda sama Dodo Zakaria. Iya. Kalau udah tahu tuh dulu proses bisa dapat lagu ironi tuh gimana? Proses bisa dapat lagu ironi ya apa namanya? Lydia dan aku kan kalau duet tuh memang udah kayak udah deh gitu. Apa bersatu banget suaranya gitu. Dan kita biasa lagu-lagu emang lagu-lagu jazz dan R&B. Jadi begitu dapat lagu yang kayak cuma aslinya nggak gitu, aslinya teng 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 pakai piano aja gitu. Terus dikasih lirik. Jadi nggak ada contoh orang nyanyi lagu. Terus pas dia kok piano aja itu James main piano teng 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 teng. Duh, ini gimana nih? Terus akhirnya dia bilang udah kita hajar aja, kita bikin akhirnya terlalu banyak peristiwa yang gitu. Jadi James kasih kita lagu tuh yang pop banget, tapi akhirnya kita bikin lebih ke R&B curly gitu. Kayak gitu. Makanya. Itu kalau saya pernah catat nih ada Molukas, dulu pernah lagu ini. Ya, Molukas bikin, kemudian, betul. Ada beberapa versi. Lihat lagi Bros Ironi ada juga tadi Yofi Nuno pernah nyanyi juga loh. Ya, Hedi Yunus ya. Ya. Kalau Yofi Nuno, Hedi Yunus kayaknya bukan ironi aja dah. Semuanya dinyanyiin sama ada Perhara Cinta. Kayaknya Lydia Imaniar udah diborong sama dia lagu-lagunya. Itu gengnya Mas Yofi ya. Nah itu apa namanya kan ada dulu almarhum Krisya juga pernah berkolaborasi Peter Pan atau Niji gitu ya. Kalau Mbak Imaniar sebenarnya pingin nggak sih ada kolaborasi dengan musisi-musisi muda nih? Sebenarnya kepingin banget, tapi nggak tahu kenapa tuh kalau ketemu cuma Hai Maniar gitu, terus udah nggak ngajakin kolaborasi. Ngeri kali. Tapi aku sih kolabnya udah pernah, tapi dengan bukan penyanyi Indonesia di luar ya, dengan Peter Bryson itu nyanyi The Whole New World sama Beauty and the Beast, tapi nggak beredar di Indonesia, mungkin di luar di
di albumnya Bieber Bryson yang mana aku juga nggak tahu karena waktu itu masih perusahaan yang lama, aku juga artis di perusahaan itu, perusahaannya sama dengan Bieber Bryson. Jadi temukanlah penyanyi Indonesia sama penyanyi Amerika. Nah, duet gitu. Aku ketemu langsung duet di sini, tapi entah edarnya di mana aku nggak tahu. Tapi udah selesai rekamannya. Gitu. Oke deh. Ini ada lagi yang nanya nih, Mbak Imaniar. Ada nggak lagu yang paling berkesan dan paling nyentuh hati banget di hati Mbak Niar? Lagu yang kenapa? Maaf. Lagu yang paling berkesan. Halo Mbak? Yang lagu apa? Yang paling berkesan. Lagu yang paling berkesan. Dan paling menyentuh di hati ya. Ironi, ya Ironi. Kalau untuk duetnya, tapi kalau untuk solonya itu banyak, nggak ada yang very spesial banget sih. Cuma memang untuk lagu Ironi itu paling aku suka banget karena lagu itu bisa dibikin apa dalam apa maksudnya musik apa aja, bisa di pop, bisa dibikin jazz, dibikin R&B, bisa juga dibikin kayak upbeat gitu. Itu Ironi sangat unik gitu. Nggak banyak lagu yang bisa dibikin macam-macam gitu ya, maksudnya dengan enak tapi ya. Nah Ironi yang paling apa ya, sangat berkesan di aku. Saat itu juga duet sama Lydia, kayaknya ngeblend banget vokalnya gitu. Dan selain lagu Prahara Cinta ya, kayak gitu. Oke. Ya. Dan Mbak mau tanya dong, kalau Mbak Imaniar kan emang dari kecil nih ya, dididik untuk dekat dengan musik ya, dan apa dibilang kalau mau terjun jadi penyanyi nggak boleh setengah-setengah gitu ya kan? Udah diajarin dari kecil. Nah, kalau Mbak Imaniar sendiri seberapa penting juga pendidikan musik gitu bagi anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia musik? Berapa pentingnya pendidikan musik untuk anak-anak muda yang mau terjun di musik? Ya sangat-sangat penting karena musik itu ada ilmu gitu. Ilmu yang punya materi untuk dipelajari. Banyak sekali materi musik yang harus dipelajari, dari mulai notasi, chord, kemudian juga apalagi kalau di teknik vokal ya, mana yang masuk ke teknik gitu ya, pelajaran di menguasai instrumennya, instrumen musik kan banyak, ada drum, nih ada bass, ada gitar, ada piano, ada violin, ada saxophone. Nah itu harus belajar gitu, nggak bisa cuma otodidak aja sebenarnya, tapi juga ada pelajaran tekniknya gitu, supaya benar mainnya ya. Kemudian juga baca notasi, terus belajar juga earring, dengar terus berbagai macam musik, rock, pop, jazz, klasik tuh kita dengar, menambah wawasan kita, menambah musikalitas kita. Dan juga gabunglah dengan senior-senior, itu penting banget, karena senior itu adalah buku yang sangat berharga yang tidak bisa kita dapatin dimanapun hasil pengalaman dan bermusik mereka. Jadi tetap untuk anak-anakku lah, karena udah banyak yang muda-muda banget juga ikut musik, jangan memisahkan diri dengan atau mengotak-kotakan diri dengan para senior gitu. Belajar dari mereka cara bermusik yang benar dan minta wawasan dan pengalamannya pindahkan ke memori kalian. Itu akan lebih bagus lagi. Ditambah lagi dan teknologi sekarang pasti keren banget. Iya, bener kan? Ini ada lagi yang nanya dari Mbak Amelia Fitriani. Ya, Mbak Amelia. Gimana sih bisa sukses jadi juggling mom katanya? Tetap berkarya, tapi tetap bisa mendidik anak dengan baik katanya. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau ditanya ke my bodyguard, my anakku pasti bilang mama tuh galak banget, galak straight, tapi lucu gitu, tetap kayak anak umur 15 tahun kalau lagi bercanda tuh. Ya, apa namanya ya? Kita tetap emang harus keras. Keras ini maksudnya gini, kita harus punya prinsip hidup gitu. Prinsip hidup adalah saya bekerja ibadah dan bekerja untuk anak gitu. Nah, kalau udah berangkat dari situ tentu segalanya harus berpositif, harus kerja keras untuk masa depan anak gitu ya. Kita harus nggak pakai ragu-ragu atau milih-milih gitu. Nggak usah gengsi-gengsi deh. Yang penting halal, yang penting dihargai itu. Jadi itu prinsip hidup saya. Jadi kadang-kadang saya nggak milih-milih kok pekerjaan, mau jadi apapun, nggak ada gengsi-gengsi sama sekali ya. Yang penting halal dan dihargai orang, dan bisa mengembangkan diri kita di pekerjaan itu. Jadi kuat juga mental,
dan kita juga harus bisa memfilter diri kemana kita harus gabung dengan berkumpul dengan orang-orang seperti apa gitu, yang menambah kita positif, yang menghargai kita di pekerjaan kita, yang apa namanya mengerti juga kita nih pekerjaan kita apa. Misalkan gitu, kita contoh kita nih tukang gado-gado gitu kan, nggak mungkin kita gabung sama restoran bistik gitu, sama orang yang bikin steak mahal kan nggak mungkin gitu ya. Nah sebaliknya juga begitu. Jadi kita harus menawarkan diri dan kita harus tahu kemampuan apa yang di diri kita, kembangkanlah gitu. Kalau kita pinter jahit, pinter masak, kita pinter bikin apa itu jangan diem aja, kembangkan, karena apa yang di diri kita belum tentu orang lain punya, bener nggak? Kan gitu. Ya sekarang aduh saya cuma bisa bikin sambal loh, sambal kayak gitu belum tentu tetangga bisa bikin terus dijual, pasti laku gitu, siapa tahu gitu. Hal kecil kayak gitu. Jadi jangan diem kalau memang pengen berkarya, pengen berusaha, jalan, karena itu prinsip saya seperti itu. Hal kecil selalu saya kembangkan diri saya untuk bisa menjadikan suatu karya. Gitu. Oke, nah kalau untuk mendidik anak, kayaknya dia tahu banget kalau mamanya punya straight, yang penting ibadah yang benar, agama yang benar, ya sholat, ngaji, khatam Al-Quran, selebihnya terserah mau bergaul sama siapa, bebas. Karena dari belajar agama udah pasti tahu buruk dan baik. Saya nggak pernah melarang dia untuk bergaul dengan siapapun, tidak boleh pilih-pilih. Mau pulang yang penting pulang jam 10 malam pulang, selebihnya mau pergi kemana terserah gitu. Nah karena saya udah yakin dengan pendidikan yang benar, agama yang benar, dia bisa pilih sendiri mana buruk baiknya. Oke, berarti itu tadi ya yang ditekankan kepada anak adalah kalau ibadah ibadah dan juga ya, kita kepada dan anak pasti contohnya dari mamanya gitu. Kalau mamanya berlaku baik, bersosialisasi baik dengan masyarakat, menjaga nama baik, pasti juga nggak berani macam-macam, karena dia kan lihat contoh. Kadang-kadang nasihat nggak masuk, katakan nggak masuk, tapi contoh dengan perilaku kita, dia tiru dari situ. Ya. Oke, tetap jadi harus orang tua ya? Keren nggak? Keren nih katanya Mbak Melia, Mbak Niar panutan banget deh yang ibu-ibu muda. Bawel banget. Dengan love-nya banyak. Oke, Mbak Melia berarti balik lagi ketika kalau penyanyi mungkin tadi Mbak Imaniar bilang bisa tidak harus di atas panggung gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk memperluas eksistensi supaya bisa juga tetap eksis di luar panggung gitu? Ya, kan kalau penyanyi itu kan di musik, tapi kan sebagai manusia kita bisa juga dong berkarya dalam hal lain gitu. Misalkan kita mengajar, kita berkreasi apa, misalkan bikin suatu acara yang untuk sosial gitu. Misalkan bikin kumpulin anak-anak seni apa gitu ya. Jadi bikin suatu organisasi, misalkan bikin suatu aktivitas yang meliput banyak orang yang aktif di situ. Jadi karya kita juga bukan sekedar di musik, tapi juga ada sosialisasinya. Misalkan kumpul untuk membicarakan masalah apa gitu kan, banyak anak muda banyak banget yang bisa dibicarain. Komunitas-komunitas gitu ya bisa. Iya, komunitas-komunitas, betul, mengembangkan diri dalam komunitas itu. Apa yang kita miliki selain musik? Contoh misalkan computerized game, itu game kan lagi seru banget nih anak-anak sekarang gitu. Game, tapi dia bisa bikin game itu, jangan cuma main aja, bikin game. Nah, itu kan pasti dia canggih, bisa, gue bikin bisa game gini-gini. Atau juga print atau desain apa gitu. Desain dari komputer, dari apa. Saya yakin anak-anak sekarang tuh lebih pinter loh dari zamannya kita dulu. Ya, nggak tahu gimana tuh, mereka tuh lebih cerdas gitu. Terus lebih to the point, dan maunya lebih clear, nggak ada kesana kemari kalau ngomong yang jelas. Nah, aku sangat seneng kayak gitu. Mereka sangat kreatif banget. Dan saya suka bergabung sama teman-temannya anakku gitu ya. Karena mereka sangat pinter. Jadi sebenarnya kalau dikasih peluang dan dikasih support lagi dari orang tuanya, dari generasi kita, mereka bisa lagi jadi generasi yang handal banget gitu. Jadi saya pikir musik itu salah satu bakat dan potensi aja. Saya yakin mereka bisa mengembangkan lagi di hal lain gitu, terutama teknologi, dalam hal apapun tuh bisa aja. Oke, siap. Mbak, tadi kita udah ngomongin tentang positive thinking ya, kemudian juga tips-tipsnya. Nah, tapi ada nih yang nanya, olahraganya apa Mbak Niar? Tuh, 2, 3, olahraganya apa? Ya, terjaga. Aduh, kalau udah umur segitu olahraga jangan banyak-banyak ya, karena jiwa kita udah capek. Udah banyak pikiran. Titik-titik gitu ya. Olahraganya jangan kayak anak muda yang langsung kayak
jungkir balik, jubra juga jangan. Cukup yang stretching, misalkan stretching gitu, stretching kan jantung kita perlu olahraga pagi-pagi diginiin gitu ya. Terus stretching itu perlu buat jantung, peredaran darah. Nggak usah kayak loncat-loncat banget sih, nggak usah. Dan ini loh, seumuran kita tuh takut gemuk tuh kenapa ya? Aku nggak ngerti deh. Gitu. Biar aja yang penting sehat, nggak kayak gemuk banget, enggak sih. Yang penting udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting sehat. Terus setiap hari ada keringetan, gak usah mikir, aduh aku pengen langsing, sampai diet nggak karu-karuan gitu, sampai akhirnya sakit. Nah gitu, please, perempuan itu cantik bukan karena fisiknya, please deh gitu, tapi dari bawaan kita, dari hati, dari pikiran tuh pasti cantik banget gitu. Kalau terlalu kegemukan ya udah turun dikit, tapi jangan mengharapkan kayak yang anak sekarang yang kurus-kurus gitu, nggak usah gitu. Jadi yang penting kita punya percaya diri bahwa jangan menilai perempuan dari fisik, itu kita tanamkan ke semua orang. Bahwa cantik itu dari diri kita sendiri, itu aja, bukan dari fisik. Dengan cara kita berpandang seperti itu, insya Allah juga orang melihat kita seperti itu gitu. Olahraga tetap, stretching, minum air putih yang banyak. Nah aku cuma satu nih resepnya kalau pengen kalau pengen nggak capek-capek ya, bayangin aku kalau kerja tuh kalau udah selesai kalau misalkan aku tuh hari-hari nih habis sholat subuh bangun nih ya udah nggak tidur lagi sampai malam. Karena malam pun kalau kita lagi lockdown PSBB gitu, malam tetap kerja gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa kok nggak capek-capek, alhamdulillah gitu. Ya, biasanya pagi setelah kita ibadah, ya kita stretching. Nah, itu minum penting nih. Air hangat, 1 gelas, dipersin jeruk nipis, hangat ya. Jeruk nipis, terus kasih garam, apa tuh yang garam dari Pakistan itu loh. Gitu. Yang warna pink-pink. Iya. Terus gue kasih madu, 2 sendok. Aduk, minum. Insya Allah tuh nggak tahu kenapa saya nggak pernah capek, dan makannya juga udah kenyang, langsung kenyang, nggak ya abis itu sarapan, ya kalau sarapan saya sama kok kayak sarapan orang nasi uduk gitu ya, nggak pakai diet-dietan gitu, tapi ada sayurnya, ada, udah sampai besokannya baru makan lagi, siang, sore, malam kenyang aja dan nggak capek-capek. Kayak sekarang udah jam segini masih aja terus gitu. Jadi alhamdulillah boleh tanya anak saya, kok mama nggak capek-capek, mama ini ya tambah darah ayam apa darah kambing. Sudah pulang jam 10 tetap aja lagi terus, udah gitu mencak-mencak kesana kemari, ngepak-ngepak segala. Ya saya bilang kan yang diminta mama doa kepada Allah kan memang minta kesehatan dan kemampuan gitu, kesehatan ya. Yang penting kita tetap kalau lapar ya makan, jangan sampai nggak makan, terus minum susu dan dijauhkan dari smoke, orang ngerokok tuh jauh-jauh gitu. Dan pada saat ibadah itu penting, bukannya saya sok ngalim gitu ya, tapi kalau ibadah pada saat kita 5 menit kita cool down itu sangat bagus buat peredaran darah dan pikiran dan otak kita, percayalah. Itu langsung turun gitu, semuanya itu kayak dapat darah segar, udara segar gitu. Kalau kita kepasrahkan kepada Allah, semuanya itu rasanya kita ditambah stamina baru gitu, percaya deh. Ya kan? Udah tipsnya banyak banget. Iya, tapi gampang kan? Gampang kan? Ya, udah banyak yang senyum juga ya. Ini kayaknya, saya akan seperti itu nih katanya. Amin, insya Allah. Gitu. Mbak Imanir, boleh tanya satu hal lagi mungkin. Apa sih, ada nggak perbedaan penyanyi Indonesia dengan penyanyi luar negeri? Mungkin kita taunya Amerika ya, mungkin orang-orang kita. Mungkin dari segi struggle-nya, atau dari segi kualitasnya, seperti apa sih Mbak? Ya, hampir sama sih kalau aku bilang. Sekarang anak-anak sekarang tuh udah pada bagus-bagus nyanyinya. Bagus-bagus. Dari mulai teknik vokalnya, semuanya gitu. Cuma kan kuping Indonesia yang mengontrol industri musik Indonesia. Nggak bisa kayak terlalu ekstrim seperti musik di luar. Misalkan rapnya tuh kayak kalau sana udah kayak tapi di sini kan masih kayak masih, karena musik kuping Indonesia nggak bisa kayak yang terlalu ekstrim. Nah itu yang membuat kontrol kualitas atau warna penyanyi Indonesia gitu. Saya waktu tahun 80-an karena saya di lingkungan keluarga musik yang udah kayak jazz, rock, rap tuh udah ada, tiba-tiba saya rekaman kacau, itu kayak saya bingung. Oh, saya sendirian yang rap ya di Indonesia ini. Oh, saya sendiri yang joget ya. Oh, saya dari dunia lain gitu. Karena lingkungan musik keluarga saya itu seperti di luar. Abah saya mendidik kita seperti Jackson 5,
seperti James Brown, saya nggak lihat musik Indonesia saat itu. Yang ada waktu itu kalau nggak salah zamannya Diana Nasution sama Isugianto, lagu-lagunya Bang Rinto ya, sama Chrisye. Bukan yang kayak kacau, bukan kayak gitu. Nah, itu karena kuping Indonesia masih seperti itu. Nah, sekarang pun begitu. Kita dikontrol oleh selera musik Indonesia. Tapi ada baiknya juga adik-adik sekarang itu membuat tren baru aja. Jangan ngikutin yang udah yang disukai. Kasih input, ini loh ada tren baru, bikin. Suka nggak suka pasti insya Allah suka juga gitu. Kita naikin kualitas musik Indonesia dengan tren baru dan jangan takut nggak laku atau nggak suka gitu. Jadi baik Mbak Manyar. Gitu. Aduh, sahabat Farah, kita sudah dengarkan banyak sekali dari cerita pengalamannya berkarir, bermusik, kemudian juga secara pribadi kita mendapat banyak inspirasi. Dan terima kasih banyak sekali lagi Mbak Manyar udah bergabung. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung. Terima kasih Farah Magazine, I love you semua. Pokoknya Farah Magazine tuh udah majalah favoritku banget. Dan terima kasih. Sangat-sangat positif. Terima kasih semuanya. Terus aku menutup ya. Boleh nggak? Iya, sebentar Mbak. Sahabat Farah, terima kasih. Setelah ini dari kami Farah ID pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sambut semuanya. Mbak Manyar lagu terakhir Praha Cinta. Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng nyanyi ya. Happy terus. Let's go. Forget about the problem. Let's sing together. Yeah. Farah nyanyi dong, joget. Ketika namanya sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu, Makasih Tobi, makasih Mbak Intan. Makasih Mbak Intan. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Sukses terus Mbak. Namanya sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Terima kasih Mbak. Nah, sahabat Farah, makasih semuanya. Makasih Mbak Ovi. Makasih Mbak. Makasih Bunda Intan. Makasih Kak Ica. Makasih Farah Magazine. Makasih Mbak Ica. Sukses terus. Makasih. Sama-sama.
Ingat, pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Untuk memutus mata rantai COVID-19, Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat